Halo semua teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua diskusi untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang lagi diadakan. Nah, di video kali ini aku pengen membahas untuk persiapan TKD khususnya untuk Deret. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan kalau mau belajar seputar karir, teman-teman bisa cek melalui playlist dan kalau mau nyari info loker, cek di bagian postingan ya teman-teman ya. Di situ aku udah berbagi terkait dengan informasi lowongan pekerjaan terbaru. Tinggal explore ada aja di channel YouTubeku ini. Ada info lokernya juga. Bagi teman-teman yang udah belajar dari part 1, 2, 3, ini aku ada di part 4 ya teman-teman. Yang belum nanti bisa belajar dari part sebelumnya. Kalau mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman tinggal buka aja di sini teman-teman. Cari playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN nanti aku akan taruh di sini, termasuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 untuk persiapannya. Tinggal dengerin dari atas ke bawah gitu teman-teman. Udah aku susun ya teman-teman ya. Yuk kita langsung masuk aja ke latihannya teman-teman. Jadi TKD yang berkaitan dengan deret angka ini cuma salah satu bentuk soal ya dari TKD. Nanti di tes online tahap 1 selain ada TKD, ada akhlak, ada wawasan kebangsaan yang teman-teman bisa pelajari juga dari video-video yang udah aku upload maupun video yang nantinya ke depan aku upload terus. Aku ada banyak video nih tinggal diupload aja teman-teman. Nah, sekarang kita fokus untuk belajar yang berkaitan dengan deret angka yang ada di rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 kira-kira kayak gimana berdasarkan pengalamanku mengikuti yang tahun lalu. Jadi deret yang ada di BUMN dan CPNS itu berbeda ya, teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ke latihan soalnya sambil jalan sambil aku jelasin. Nanti kalau ada pertanyaan atau koreksi, tuliskan aja di kolom komentar ya, teman-teman ya. Ini adalah bentuk latihan soalnya, teman-teman. Silahkan teman-teman yang udah tahu cara pengerjaannya, silahkan di-pause dulu videonya dan tentukan jawabannya yang mana. Yang belum tahu, aku kasih penjelasan. Jadi ini adalah deret soal, teman-teman. Nanti teman-teman diminta untuk mencari satu angka yang dia tidak mengikuti pola yang ada. Satu angka yang dicari itu adalah angka yang diapit oleh pipe ini. Jadi ini A, B, C, D, E. Salah satu dari 5 angka ini adalah angka yang salah. Nah, itu adalah jawaban yang ada di sini. Urutannya ini ya, A itu yang ini 30, B itu yang ini, C, D, E kayak gini. Jadi teman-teman tinggal tentukan saja mana nih dari 5 angka ini yang salah yang tidak mengikuti pola dari pojok ke pojok. Angka yang ada di luar pipe ini adalah angka bantu untuk teman-teman bisa menemukan pola yang ada. Kayak gitu. Jadi dia akan membantu membaca, teman-teman boleh baca dari kanan atau ke kiri, tinggal tentukan mana angka yang merupakan anomali atau yang salah. Yuk, buat latihan sambil praktek. Silahkan pause videonya dan tentukan mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Oke, untuk latihan soal 1, jawabannya adalah yang Oke, jawabannya adalah yang E, 61. Harusnya dia berapa? 62. Jadi, polanya gimana, teman-teman? Sebelum aku masuk ke pembahasan ini ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau ngebaca pola tuh bisa membaca pola yang ke samping-samping langsung begini, ya. Atau teman-teman kalau membaca pola itu dia yang rada overlap gini. Nah, gitu ya. Leapfrog gitu atau lompat katak gitu, teman-teman. Ngebacanya begini. Nah, ini kebetulan dia sifatnya adalah perselingan gini, teman-teman. Perselingan apa? Ternyata ditambah dengan angka ganjil kayak gitu. 26 jadi 27 tambah 1, ke 30 tambah 3, ke 35 tambah 5 terus gitu. Begitu sampai di 51 ditambah 11 kan harusnya 62. Ternyata ini jadi 61, jadi nggak kebaca. Gitu, teman-teman. Saranku, nanti ke depan kalau teman-teman lihat soal kayak gini, teman-teman coba ya sudut pandangnya, matanya ini, teman-teman tentukan mau baca dari sisi kanan atau sisi kiri. Gitu. Kalau aku di semua pembahasanku ke depan, aku akan sudut pandangnya dari sisi kiri. Jadi walaupun aku nanti membaca pola ini kan alat bantu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai keduanya gitu. Nah, gitu. Kira-kira polanya gimana? Kalau pakai sudut pandang kiri, walaupun matanya teman-teman lagi ngeliatin yang kanan ini ya, teman-teman lagi mau analisis ini, bacanya dari kiri dulu, 75 ke 90 gimana? Kayak gitu. Karena kalau teman-teman baca dari kiri, ini ke sini kan tambah 1, tambah 3 gitu kan.
Kalau di sini bentuk ngatanya berubah, ini malah jadi apa? Kurang 15, ya kan? Ini malah jadi kurang 13 gitu. Karena matanya berubah gitu. Jadi tentukan dulu matanya lewat mana, terus teman-teman bacanya dari kiri ke kanan terus. Walaupun baca angka yang ada sisi kanan, bacanya tetap kiri ke kanan. Dari sini kiri ke kanan gitu. Intinya begitu ya. Jawabannya adalah yang E. Sedikit lebih panjang biar teman-teman paham di awal ya. Kita langsung lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Mana nih satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada? Oke, gampang ya teman-teman ya. Nomor dua jawabannya adalah yang D, 15. Jadi 15 ini harusnya dia 16. Dari mana? Jadi kalau teman-teman pernah tahu yang namanya deret Fibonacci ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa browsing dulu. Intinya gini teman-teman. Dua angka pertama kalau dijumlah akan menghasilkan angka ketiga. Gitu. Dua angka yang bersebelahan kalau dijumlah akan menghasilkan angka selanjutnya. Terus kayak gitu, teman-teman. Contoh, 2 tambah 2 jadinya 4. 2 tambah 4 jadinya 6. 4 tambah 6 jadinya 10. 6 tambah 10 harusnya 16 gitu. Karena nanti 10 tambah 16 hasilnya 26. Nah, yang tidak mengikuti deret ini adalah yang mana? Yang D. Ini ya. Gitu, teman-teman. Coba deh dipahami. Lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya. Ini adalah latihan soal nomor 3. Tentukan mana angka yang salah. Oke, untuk latihan soal nomor 3, jawabannya adalah yang A. Nah, ini gimana polanya? Polanya itu ternyata simple, minus 4, minus 4, minus 4, minus 4, minus 4, kayak gitu. Memang nanti teman-teman akan menjadi suatu tantangan tersendiri kalau yang salah itu adalah pilihan A atau E, gitu. Kalau misalkan teman-teman bacanya dari kiri, di sini udah ada pola kan minus 4. Tiba-tiba ke sini minus 1, gitu kan. Terus di sini error lagi nih. Kenapa nih kok tiba-tiba langsung minus 7? Ternyata ke sini minus 4 lagi gitu. Jadi kalau teman-teman ngebaca boleh dari kiri gini, kalau aneh dari kanan gitu boleh. Tapi bacaan dari kiri ya misalkan gitu ya. Terus gitu. Nah, gitu boleh. Atau kalau misalkan teman-teman berusaha nebak, oh ini ternyata penjumlahan pengurangan atau apa. Nah, ini aku ada tipsnya dulu teman-teman. Kalau teman-teman nanti ini sumbu ya, katakanlah ini sumbu angka. Ini deret keberapa gitu. Kalau teman-teman nanti melihat pola angkanya itu naik, gini, kemungkinannya dua. Kalau nggak penjumlahan, ya perkalian atau kombinasi. Kalau teman-teman nanti ngelihat angkanya itu turun, ini kemungkinan pengurangan pembagian atau kombinasi. Kombinasi antara kedua ini ya maksudnya ya, kurang sama bagi atau tambah dan kali. Tapi kalau teman-teman nanti ngelihatnya naik turun begini, nah itu kemungkinan adalah kombinasi antara yang atas ini dan yang bawah ini gitu. Jadi lebih kayak ke perselingan, bisa loncat-loncat gitu juga bisa gitu. Kalau dilihat kan di sini relatif turun terus ya secara stabil kalau dari kiri. Kalau dari kanan kan relatif naik terus secara stabil. Berarti kemungkinan perkalian atau pendambahan. Tapi kan angkanya nggak terlalu berubah kontras. Gitu. Berarti bisa ditambah atau dikurang oleh angka kecil tergantung lihatnya dari kanan atau kiri gitu. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan mana jawabannya. Oke, teman-teman, udah ketebak? Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ini polanya ada tiga, teman-teman. Jadi minus 5 minus 3 tambah 2. Minus 5 minus 3 tambah 2. Minus 5 minus 3 tambah 2. Kayak gitu. Pola memang belum tentu langsung pola cuma double-double doang ya, teman-teman. Atau tunggal satu-satu-satu gitu. Mungkin polanya ada operasi yang tiga kayak gini, teman-teman. Di soal tahun lalu juga ada yang pola tiga gini. Kurang, kurang, tambah, atau mungkin kurang, tambah, tambah, kurang, kurang, tambah, kurang, gitu-gitu. Tambah, tambah, bagi, mungkin gitu ya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman? Di sini harusnya minus 3 minus 3 minus 5 harusnya di sini jadinya minus 8 ya, bukan minus 7. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Silahkan pause dulu videonya dan tentukan mana jawabannya. Mana nih yang salah? Gampang ya, teman-teman ya. Nomor 5 jawabannya adalah yang B. 89 harusnya 88. Karena ini hanya penjumlahan sederhana ya, tambah dari kiri ke kanan ya aku bacanya. 64 tambah 8, 72, tambah 8, 80, terus kayak begitu sampai pojok. Ternyata yang 80 tambah 8 tidak mengikuti pola. Jadinya malah 89, harusnya 88. Lanjut ke soal nomor 6. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, teman-teman. Pasti teman-teman di sini bisa peka ya. Kenapa? Karena ini ada negatif, 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 negatif. Apa yang terjadi pada negatifnya? Dari kiri ke kanan negatifnya bertambah. Negatif jadi makin negatif kalau dikurangi kan ya. Misal negatif 6 minus berapa? Jadi segitu ya kan. Minus minus gitu. Misal minus 6 minus 4. Jadi kan negatifnya nambah jadi minus 10 contohnya gitu. Terus di sini ada yang positif nih. Nah, apa yang terjadi? Udah kebaca? Ya, untuk nomor 6 jawabannya adalah yang A, minus 12. Harusnya minus 10. Karena polanya adalah leapfrog. Leapfrog itu ya teman-teman ya, lompat katak gitu teman-teman. Antara minus 4 dan bagi 2. Kayak gitu. Yang bagi 2 nggak ada yang salah tuh. 120, 60, 30, 15 gitu. Berarti pilihan yang di sini karena ini benar kan ya. Dari loncatan yang ada. Berarti B sama D benar nih. Kemungkinan kalau nggak A, C, dan E. Kayak gitu. Tapi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Pola ini tadi udah ada ya, teman-teman ya. Silahkan. Oke, untuk nomor 7 jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Sama, teman-teman. Dua angka yang bersebelahan dijumlah akan menghasilkan angka selanjutnya. Dua angka bersebelahan akan menghasilkan angka selanjutnya gitu. Nah, ini malah salah nih. 6 tambah 12 harusnya 18, tapi ini 17. Jelas salah gitu. Karena di sini misalkan 30 sama 48 dijumlah jadi 78. Ini udah benar nih. Ini juga udah 126. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya, teman-teman ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan mana nih jawabannya, mana angka yang salah. Oke, untuk soal nomor 8 yang salah adalah yang E, teman-teman. Ini gimana polanya? Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi kalau teman-teman coba ngelihat dari sisi kiri ke kanan atau kanan ke kiri, menebak dengan pola tertentu itu nggak ketemu misalkan, langsung dilanjut terus. Misalkan ini 3 ke 7 nih diapain sih? Oh, mungkin tambah 4. 7 ke 21 kali 3. 19 minus 2. 19 kok ke 19 bagi 1. Ternyata ini polanya 4, 3, 2, 1. Tapi operasinya adalah tambah kali kurang bagi. Tambah kali kurang bagi. Intinya begitu. Harusnya yang 23 dikali 3 itu berapa? 69, bukan 70 ya. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Apakah teman-teman sudah melihat adanya, oke, yang tadi ya kita bahas ya. Oke, teman-teman lihat ya di sini ya. Ingat yang kayak tadi. Oh, ini ada negatif-negatif terus nih di sini. Apa yang terjadi nih sama negatifnya? Kemudian ini ada yang positif. Yang positif ratusan. Ini apa yang terjadi? Kayak gitu. Ya kan? Jawabannya adalah yang C. Dia perselingkan antara minus 6 dan plus 7. Gitu. Tapi loncat-loncat ya. Ada leapfrog, lompatan katak gitu, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Karena 436 dikurangi
6 harusnya berapa? 430. Sorry. Ya, 430 benar ya. Kita lanjut soal nomor 10. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Mana angka yang tidak mengikuti pola yang ada? Oke, untuk nomor 10 jawabannya adalah yang D, 305. Harusnya 304. Apa yang terjadi di sini? Dia sebenarnya cuma penjumlahan, teman-teman. Tambah satu, tambah 2, tambah 3, tambah 4 terus, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8 gitu. Kalau baca dari kanan ya, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, kayak gitu. Cuman, ya teman-teman ya, di sini harusnya 300 tambah 5 adalah 305, bukan 304. Aku pakai sudut pandang dari kiri ya, teman-teman ya. Oke, masuk ke soal nomor 11. Silahkan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, sudah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, nih teman-teman. Jawabannya begini nih. Ini kan ada angka nih. Ada 58, 57, 58, 58. Ini kalau misalkan teman-teman lihatnya sebagai yang loncat-loncat. 43 ke 51 diapain? Ditambah 8. 51 ke 59 tambah 8. 59 ke 67 tambah 8. 67 ke 75 tambah 8. Ya kan? Berarti tambah 8 ini udah berpola nih. Nah, sekarang ini yang 57, 58, 58. Kemungkinan yang salah ini ya 57 ya. Karena dia sebenarnya harusnya perselingan antara plus 8, tapi di tengahnya tuh selalu ada angka 58 gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi nggak harus dihitung. Jadi jawabannya adalah B. Ya betul ya. 57 harusnya 58 gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, soal nomor 12 ini jawabannya adalah D, 87. Gimana nih polanya? Teman-teman lihat di sini ya. Coba perhatikan. Teman-teman bayangkan di sini ada kurung. Kebayang nggak? Jadi angkanya itu kayak pengelompokan, nggak harus dibaca terus gitu, tapi dia ada polanya. 84, 85. 84, 85, 86. Tambah satu gitu. Di kurung makin ke geser, makin nambah gitu. Harusnya kan 84, 85, 86, 87. Kalau di sini ada kurung lagi, 84, 85, 86, 87, 88 gitu. Jadi dia kayak pengelompokan gitu loh teman-teman. Paham nggak polanya? 4, 85, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Itu jawabannya adalah yang D. 87, harusnya 84. Nah, itu tadi adalah latihan soal untuk part keempat ya, teman-teman, untuk deret angka. Gimana, teman-teman? Udah mulai kebayang ke gambar. Itu hanya sedikit latihan soal, teman-teman. Khususnya bagi yang belum tahu, silahkan perbanyak latihan soal sendiri. Ingat, soal BUMN beda sama soal CPNS yang pakai titik-titik, yang ngisi titik-titik kayak begitu. Jadi, teman-teman di sini silahkan dilatih juga. Dan nanti pilihan gandanya juga nggak kayak gini, teman-teman. Kalau di soal tahun lalu, misalkan ini ya, ini kan ada 84, itu A. 85 ini B, ini C gitu. Nah, nanti tuh enggak, teman-teman. Kalau di soal tahun lalu tuh 84 yang ini tuh anggap aja di sini angkanya beda semua ya, teman-teman ya. Jadi yang 84 tuh ditaruh di sini, itu C gitu. Belum tentu ini A. Misalnya ini jadi C, D, A, B, apa ini? E. Nah, bisa jadi kayak gini gitu. Jadi teman-teman begitu ngeliat angka mana yang salah, lihat dulu angkanya, terus lihat di pilihan gandanya. Karena nggak melulu urut A, B, C, D, E kayak gitu. Kalau soal tahun 2024 tuh kayak gitu. Ya, di sini butuh perbanyak latihan soal karena nanti kalau udah sering latihan soal pola angka kayak gimana tuh teman-teman udah paham sendiri dan otomatis cepat sendiri, teliti sendiri karena udah punya banyak referensi latihan. Oke, silahkan cari cari sumber yang memang itu adalah
untuk sumber belajar rekrutmen bersama BUMN kayak gitu. Sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Yang mau diskusi bisa hubungin aku lewat media-media yang udah aku taruh di sini. Nanti bisa diskusi. Nggak melulu soal rekrutmen bersama BUMN ya teman-teman ya. Soal karir loker, tahapan rekrutmen, branding di sosmed untuk pencari kerja, dan lain-lain itu nggak masalah. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu.